segala perdebatan ya, segala perdebatan umat Islam, para sahabat Nabi zaman dahulu ya, atau para sahabat, para tabi'in, itu sudah terjadi ya. Bahkan pemikiran semua para kafir ya, pemikiran orang kafir itu sudah disiapkan di dalam hadis dan Al-Quran. Menanggapi pernyataan saudaraku, teknologi Kristen adalah yang terbaik sejauh yang saya ketahui saat ini. Posisi Tuhan dalam Kristen sangat seimbang. Tuhan itu jauh dan tak tergapai manusia, dan di sisi lain Tuhan sangat dekat dengan manusia melalui Yesus dan Roh Kudus. Ini terkandung dalam rumusan ketuhanan yang transenden dan imanen. Teknologi Kristen sangat kuat, bisa dibayangkan selama lebih dari 1000 tahun. Di abad pertengahan, para bapak gereja, para pujangga, dan dokter gereja bertengkar hebat untuk merumuskan pemahaman teknologi yang bisa diterima oleh akal budi, bukan hanya iman. Mereka sangat mengkritik dan mengisi pemikiran satu sama lain hanya untuk tujuan mendapatkan pemahaman Kristen yang murni. Sehingga sebenarnya kita sebagai Kristen boleh tertawa hebat saat ada yang ingin mencela iman Kristen dari seberang, karena ada puluhan orang cerdas di masa lalu yang sudah lebih dulu membela iman kita. Para santo, khususnya Agustinus dan Thomas Aquinas, berupaya mengintegrasikan doktrin gereja dengan pandangan rasional dari filsafat Yunani klasik agar iman Kristen bisa dipercaya tidak hanya melalui iman saja, melainkan rasio. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang imanmu. Para bapak hebat sudah melakukan verifikasi terhadap iman kita. Teknologi Kristen lahir dengan pondasi yang juga sangat kuat, yaitu Yudaisme. Kalau ada yang bilang bahwa Kristen sangat berbeda dengan Yudaisme, itu salah besar. Kekristenan lahir dari rahim Yudaisme. Ajaran ibarat kapal yang bisa mengarungi segala zaman, relevan sampai kapanpun. Tuhan yang sangat indah, Tuhan dalam agama yang saya anut sangat menghargai hak manusia untuk bebas. Itu teknologi yang sangat indah. Saya jatuh cinta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam damai, salam silaturahmi, salam santun, salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Saudaraku muslim maupun non muslim, kita membahas tentang pernyataan saudara kita tersebut ya, yaitu tentang hal teknologi. Benarkah teknologi Kristen ya, dia mengklaim Kristen ya, benarkah itu adalah sebuah teknologi yang menjadikan dia bangga? Sekarang kita bahas tentang masalah teknologi. Kita buktikan teknologi siapa ya yang benar-benar menjadi tolak ukur orang modern saat ini. Itu tentang hal teknologi. Keduanya tentang keimanan. Apakah keimanan dasar pemikiran saudara ini adalah menjadi dasar keimanan yang kuat, menjadi dasar mencari kebenaran? Oke, mari kita bahas tentang hal ini ya. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran para cendekiawan dunia. Ada banyak ilmuwan muslim yang punya pengaruh kuat dalam ilmu pengetahuan. Salah satu bukti kejayaan Islam di masa lampau adalah lahirnya ilmuwan muslim. Oke, saudaraku, apakah betul sosok ilmuwan muslim tidak ada apa-apanya, tidak menyumbang? Apakah tidak ada pengaruhnya di dalam dunia modern ini? Di masa kejayaan Islam pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi, banyak ilmuwan yang berkontribusi di dalam ilmu pengetahuan. Ilmuwan ini berhasil membawa perubahan dunia di berbagai aspek. Sejumlah disiplin ilmu juga lahir dari ilmuwan muslim ini. Sebut saja penemuan aljabar, trigonometri, hingga bidang kedokteran. Penemuan para ilmuwan ini bahkan digunakan dan terus berkembang hingga kini. Berikut 7 ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia. Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, atau yang dikenal dengan Al-Khawarizmi, merupakan salah seorang ahli matematika, astronomi,
astrologi dan geografi, asal Persia yang hidup pada masa 780 Masehi sampai 850 Masehi. Al-Khawarizmi ini dikenal dengan penemuannya berupa sistem penomeran ya, 1 sampai 10 yang digunakan hingga saat ini. Al-Khawarizmi ini juga dikenal sebagai Bapak Aljabar berkat penemuan teori aljabarnya. Buku pertamanya Aljabar adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Al-Khawarizmi juga merupakan pencetus sistem algoritma. Abu Qasim Khalif bin Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi merupakan seorang fisikawan dan ahli bedah yang hidup pada masa 936 Masehi sampai 1013 Masehi di Andalusia. Al-Zahrawi dikenal dengan karyanya berjudul Al-Tasrif yang merupakan kumpulan praktek kedokteran. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Al-Zahrawi merupakan ahli bidan terbaik di abad pertengahan hingga dijuluki sebagai bapak ahli bedah. Al-Zahrawi berperan besar dalam dunia bedah medis, mulai dari penemuan jarum suntik, forcep jarum bedah hingga pisau bedah. Cuma terkenal di bidang kedokteran saja, Al-Zahrawi juga berjasa dalam bidang kosmetika. Ia berhasil menemukan deodoran, hand lotion, dan pewarna rambut yang kemudian terus dikembangkan hingga kini. Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna merupakan salah satu ilmuwan besar Islam yang terkenal di dunia. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dokter yang hidup pada masa 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina menguasai beberapa cabang ilmu seperti kedokteran, fisika, astronomi, hingga filsafat. Karyanya dalam dunia medis sangat berpengaruh. Dalam dunia kedokteran modern, ia bahkan dinobatkan sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Hanun fi Tip yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Deretan karya yang ia bukukan adalah The Book of Healing yang merupakan ensiklopedi filosofis dan ilmiah, serta The Canon of Medicine yang merupakan ensiklopedi medis dalam bidang filsafat. Ia juga menulis soal filosofi Islam dengan objek ilmu pengetahuan sebagai logika, filosofi moral, dan juga metafisika. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal dalam Muqaddimah yang tercatat satu gambaran awal dari sejarah universal manusia. Beberapa pemikiran modern memandang kitab ini sebagai karya pertama yang memuat pembahasan terkait berbagai cabang disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, demografi, dan sejarah budaya. Adalah sebuah kitab. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis. Ibnu Haytham merupakan seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya. Ibnu Haytham berhasil memperbaiki konsep kamera obskur atau lubang jarum yang awalnya ditemukan Tiongkok, di mana cahaya bergerak pada garis lurus dan membentuk gambar yang terbalik pada retina. Ibnu Haytham menciptakan teknologi optik yang saat ini digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Haytham menginspirasi Roentgen, Baron, dan
Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Al-Kindi. Siapa Al-Kindi? Atau Al-Kindi merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ia hidup pada masa 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi dikenal akan kemampuannya berbahasa Yunani yang membuatnya dapat menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani dari Aristoteles dan Platinos ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu dari metafisika, etika, logika, dan psikologi hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, geologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Al-Jazari merupakan ilmuwan mekanik asal Al-Jazira, Mesopotamia yang hidup pada abad pertengahan. Tulisannya yang terkenal adalah kitab Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku pengetahuan ilmu mekanik yang berisi 50 peralatan mekanik. Berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Salah satu ahli mekanik yang dikenal akan karyanya berupa jam besar dengan tampilan mirip gajah. Jam ini diyakini sebagai karya robotik pertama di dunia. Ulasan tadi adalah untuk menunjukkan bukti kita umat Islam, ya, peradaban umat Islam menunjukkan kepada mereka yang sangat buta dan sangat membanggakan diri, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan, padahal mereka itu hanyalah merebut saja, ya. Faktanya adalah sumber ilmu adalah di Islam, yaitu filosof-filosof, yaitu ilmuwan-ilmuwan kita umat Islam, ya. Dan masih banyak lagi sebuah fakta yang menunjukkan bahwa semua itu adalah berasal dari ilmuwan muslim yang tanpa mungkin kita gembar-gemborkan, karena itu bukan ajaran kita umat Islam untuk pamer, untuk sombong, untuk menunjukkan diri, untuk pencitraan, ya, untuk mencari pengaruh, untuk mencari pengakuan. Karena ajaran kita dari Tuhan tidak seperti itu, maka dari itu di antara kita umat Islam tidak pernah ada yang sombong, karena kita memiliki ilmu yang sangat lebih berbeda dengan sifat-sifat orang yang kafir, bahwa sombong itu adalah wajib. Itu sebagai prinsip dia. Oke, saudaraku, tentang hal teknologi yang sudah kita uraikan sudah pasti kita sebagai umat Islam harus bangga hal tersebut, ya. Dan jangan sampai kita terbodohi oleh pikiran-pikiran kaum non-muslim yang sangat dungu, yang suka menghina, merendahkan orang lain. Pokoknya yang berbeda bagi dia adalah rendah dan hina. Oke? Mengenai soal pondasi iman yang kuat adalah sama. Sekarang perdebatan umat Islam, para sahabat Nabi zaman dahulu, ya, atau para sahabat, para tabi'in, itu sudah terjadi, ya. Bahkan semua perdebatan pemikiran umat non-Islam, ya, bahkan pemikiran semua para kafir, ya, pemikiran orang kafir itu sudah disiapkan di dalam hadis dan Al-Quran. Al-Quran dan hadis itu sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk orang yang beriman. Ngapain kita sudah beriman kok, gitu loh. Tujuan utama Al-Quran dan hadis adalah untuk mereka yang benar-benar kafir. Al-Quran dan hadis adalah nasihat untuk mereka yang kafir, bukan kita yang sudah beriman. Karena kalau kita yang sudah beriman itu sudah pasti sepaham, sependapat, yakin sepenuhnya 100% dengan Al-Quran dan hadis. Oke? Tapi Al-Quran dan hadis sesungguhnya adalah itu untuk mereka yang benar-benar belum mengenal Islam agar dia mengenal Islam. Dia yang belum mengenal Islam agar dia paham tentang Islam.
Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan orang kafir semuanya sudah disiapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis. Jutaan, bahkan puluhan juta, miliaran pertanyaan kaum kafirun, pertanyaan kaum kafir, pasti ada jawabannya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada jawabannya, dan itu sesuai fakta sejarah ataupun mungkin juga fakta kehidupan kita sehari-hari. Oke saudaraku, tentang keimanan Islam jangan kalian ragukan. Kalau misalkan ada umat Kristen yang berkata seperti itu, sama kok. Ya intinya yang namanya sesat itu dari dulu sudah ada. Namanya orang kafir itu dari dulu sudah ada. Bahkan bukan hanya zaman sekarang, bukan hanya zaman kemarin, tapi dahulu ada anaknya Nabi Nuh yang tidak taat. Ada juga istrinya ya yang ingkar. Nah, itu sebagai bukti saudaraku, sebagai bukti bahwa pengaruh teknologi ya itu tidak bisa menjadi dasar untuk mencari kebenaran. Oke, jangan sampai kalian tertipu oleh budaya, jangan sampai kalian tertipu oleh gaya hidup untuk memilih sebuah pilihan yang menjadi keyakinan Anda, yaitu sebuah agama. Oke, sobatku, bentengi Anda dengan iman Islam ya. Dan semoga Allah selalu senantiasa memelihara kita. Semoga Allah selalu senantiasa memelihara keimanan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.